Shalom, Horas untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta John Albert Simanjuntak dari HKBP Waru. Kiranya kita semua bersukacita dan dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025 diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu remaja, Napasobulung, juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam memahami nats hari ini ada memang kita melihat kata surat hutang. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-14, karena ini adalah bagian dari ayat yang ke-13, mari kita baca dulu ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Ada kata-kata di sini, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Apa itu pelanggaran kita? Pelanggaran kita itu adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan bagaimana Dia mengampuni dosa-dosa kita? Menghapuskan surat hutang. Apa itu surat hutang? Apakah kita punya hutang? Apakah hutang ini berupa uangkah, bendakah? Dalam bahasa Yunani, surat hutang itu adalah kerografon. Secara harafiah, kerografon itu dokumen tulisan tangan. Dalam bahasa Ibrani, artinya hasetar. Dan hasetar ini mengacu kepada hukum Taurat. Jadi dalam arti surat hutang ini adalah mengacu ke hukum Taurat. Sehingga dalam arti semua orang yang mengikuti hukum Taurat akan berhutang bila tidak mengikuti hukum Taurat. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21, di sana ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita membuat teman kita giginya putus, maka selama kita belum mengganti dengan gigi kita juga yang putus, maka kita punya hutang dengan dia. Ya, jadi hukum Taurat itu akan bilang, hei kamu itu punya hutang. Karena apa? Karena kamu sudah membuat giginya putus. Hutangnya apa? Ya gigi kamu yang juga harus putus. Sehingga dikatakan hukum itu mendakwa kita. Hukum itu mengancam kita. Dikatakan di sini, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu memang hukum Taurat. Ya, itu. Jadi pertanyaannya, intinya hukum Taurat itu sebenarnya apa? Nah, kalau dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah itu bisa terlihat dalam hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Mengasihi sama manusia bisa dilihat dalam hukum kelima sampai ke-10. Bahkan juga dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana cara kita mengasihi adalah mentaatinya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi
Inti hukum Taurat adalah ketaatan. Sehingga kalau kita taat tidak membunuh, taat tidak mencuri, taat tidak menduakan Tuhan, maka tidak akan ada hukuman untuk kita dan kita tidak berhutang. Nah, oleh karena itulah kalau dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah ketaatan, intinya adalah ketaatan, maka Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Kenapa? Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi untuk menggenapi hukum Taurat, dia harus taat. Taat mati di kayu salib. Seharusnya kita yang digantung di kayu salib itu karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita, karena hutang kita. Tetapi Yesus menghapuskan ketidaktaatan itu. Yesus menghapuskan pelanggaran-pelanggaran itu. Yesus menghapuskan surat hutang itu dengan memakukannya di kayu salib. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus telah menghapus segala dosa kita dengan darahnya. Upah dosa ialah maut. Mengapa kita mati? Karena kita berdosa. Benar, kita semua akan mati karena dosa. Tetapi berbahagialah yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena di dalam namanya lah ada hidup yang kekal. Dan dalam Yesus itulah ada kehidupan. Nah, ada kehidupan setelah kematian. Karena dia telah mengalahkan maut. Dan dia juga sudah menghapus segala dosa-dosa kita. Dia menghapus surat hutang kita. Kita telah dibeli, karena itu bersyukurlah. Kita sudah lunas dibayar. Kita nggak lagi hidup dalam kungkungan hukum Taurat. Kita nggak lagi hidup dalam kungkungan dosa. Tidak. Oleh karena itu, dia sudah menebusnya dalam ketaatan di kayu salib. Yang tidak taat dilawan dengan ketaatan. Karena itulah, bagi kita saat ini, mari kita berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Mari kita dibangun di atas dia dan beriman teguh dalam iman, sehingga kita akan saling mengasihi. Kita akan saling membantu, kita akan saling menguatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebagai tanda syukur kita bahwa dosa-dosa kita telah ditebus. Sebagai tanda syukur kita, surat hitam kita telah dihapus dan kita telah dibeli dan telah lunas dibayar dengan kematiannya di kayu salib. Betapa bersyukurnya kita yang percaya kepadanya. Betapa bersyukurnya kita karena dia yang telah menebus segala dosa-dosa kita, sehingga dalam namanya ada pengampunan dosa, ada pemulihan. Kalau kita sudah berdosa, kalaupun kita melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapannya, mari datang pada Yesus. Mari bersungkur, mari kita berlutut, berdoa, memohon ampunannya. Karena dia adalah setia dan adil, dan dia akan menghapus segala dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau sangat baik ya Tuhan, kami yang berdosa ini, Engkau telah tebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak layak, Engkau layakkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menghapus segala hutang dosa kami. Seharusnya kami yang digantung di kayu salib itu, namun Engkau Tuhan menggantikan kami. Sehingga dalam nama-Mu ada pemulihan, ada hidup yang kekal. Tuhan, biarlah kami mau dibangun di atas-Mu. Kami berakar dalam-Mu dan punya iman yang teguh. Pimpin kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini. Kiranya kami menjadi pembawa berkat, pembawa damai sejahtera bagi setiap orang. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak kami, juga berkati cucu-cucu kami, juga berkati Tuhan orang tua kami. Tuhan yang menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.